Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Gelar FGD Program 2024, Undiksa siapkan 5 program prioritas. Undiksa gelar kuliah tamu, tekankan pentingnya IDCP di perguruan tinggi. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar fokus grup discussion FGD penyusunan program dan penetapan alokasi anggaran tahun 2024 di Jakarta pada 2-4 Desember 2022. Melalui agenda tahunan ini, Undiksa menetapkan 5 program prioritas untuk direalisasikan dalam rangka mencapai sejumlah target. Salah satunya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Terima kasih. Melalui agenda tahunan ini, Undiksa menetapkan 5 program prioritas untuk direalisasikan dalam rangka mencapai sejumlah target. Salah satunya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. FGD yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasben Dantes ini diikuti oleh para Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, jajaran pimpinan fakultas dan pasca sarjana, SPI dan SP4. Dalam paparan Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel yang disampaikan oleh Wakil Rektor Rasben Dantes, disampaikan mengenai isu dan arah pembangunan pendidikan tinggi yang sekaligus masih menjadi tantangan, yaitu penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan reformasi digital di semua aspek layanan pendidikan. 4 hal tersebut menjadi acuan Undiksa dalam penyusunan program dan pelaksanaan operasional tahun 2024. Program tersebut yaitu penguatan sumber daya manusia, penguatan sarana prasarana, student body, penguatan kurikulum, dan pendidikan karakter. 5 program ini sebagai upaya untuk menjawab target capaian, yaitu Undiksa menjadi PTNBH, akreditasi internasional, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Mandiri. Selain itu juga dapat meningkatkan capaian indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi dan mewujudkan Undiksa sebagai International Reputable University in Education and Leadership. Kita bersama-sama menentukan arah, kemudian strategi dan kebijakan kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi kita, yaitu menjadikan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia tahun 2045, itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita sudah rancang dalam rencana jangka panjang kita. Nah, beberapa kegiatan tadi sudah disampaikan, baik itu di akademik dan kerjasama, kemudian kemahasiswaan, maupun dari kegiatan anggaran. Jadi intinya adalah bagaimana kita berbenah bersama-sama ya, untuk menjadikan Undiksa ini universitas unggul dan bersaing dengan meningkatkan reputasinya dalam bidang akademik, dengan meningkatkan jumlah mahasiswa dan dosen asing untuk masuk ke Undiksa, kemudian dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari luaran-luaran pendidikannya, dan yang terakhir adalah bagaimana Undiksa ini sebagai sebuah perguruan tinggi itu bermakna bagi masyarakat melalui kegiatan community service atau P2M, sehingga institusi akademik tidak menjadi menara gading,
mereka harus menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan, mereka harus berkontribusi untuk membangun masyarakat ini. SDG, Sustainability Development Goal menjadi salah satu acuan kita. Secara khusus, Undiksa juga berupaya meningkatkan kualitas tata kelola setiap bidang, baik bidang akademik dan kerjasama, bidang perencanaan keuangan dan sumber daya, serta bidang kemahasiswaan. Langkah-langkah strategis yang dirancang ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Undiksa, yaitu menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Sebagai perguruan tinggi yang sedang berkembang, Undiksa telah berhasil meraih berbagai prestasi tingkat nasional. Di antaranya, di tahun 2022, dalam pemeringkatan Webometrik, Undiksa berada pada peringkat 35 di Indonesia dan peringkat 1 untuk perguruan tinggi di Bali. Tahun 2021 dan 2022, Undiksa berada di peringkat 11 nasional dalam pemeringkatan Skimago Institution Ranking. Tahun 2022, berdasarkan data pencapaian IKU tahun 2021, Undiksa berada di urutan ke-8 dari 33 PTN Badan Layanan Umum. Selain itu, pada tahun 2021, Undiksa menerima penghargaan terbaik pertama untuk nilai kerja anggaran dan juga terbaik ketiga untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP. Dan terdapat sejumlah prestasi lainnya yang ditorehkan mahasiswa, baik tingkat nasional maupun internasional. Ke depan ini yang pertama sesuai dengan milestone Pak Rektor, bagaimana Undiksa ini menjadi trendsetter university, bagaimana Undiksa ini menjadi international reputable university. Nah, untuk menjadi role model, saya kira beberapa kegiatan di Undiksa sudah dijadikan role model oleh perguruan tinggi yang lain. Nah, untuk menjadi international reputable university, seperti peningkatan kualitas pembelajaran itu menjadi salah satu acuan, salah satu prioritas program yang harus kita lakukan. Tetapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ini SDM-nya harus meningkat, dosen-dosennya pun harus meningkat kualitasnya. Sehingga tadi bagaimana kita mendorong, memotivasi teman-teman untuk terus meningkatkan kualifikasi akademiknya ke program doktor, meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan sertifikat kompetensi, kemudian kegiatan bekerja sama dengan universitas-universitas yang masuk QS 100 ranking, itu menjadi salah satu program prioritas kami. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki kurikulum bersama-sama, meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga ada 5 priority program tadi. Pada kesempatan ini, Rasben Dantos juga menyampaikan pesan Rektor Inyoman Jampel yang akan mengakhiri masa jabatan periode keduanya pada April 2023 mendatang. Pesannya, agar sivitas akademika Undiksa selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan yang sudah terbangun saat ini. Selain itu, terus berbenah untuk mengantarkan Undiksa menjadi universitas unggul dan berdaya saing, serta selalu mampu menghasilkan SDM unggul yang memiliki kompetensi yang baik dan juga berkarakter kuat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa tahun anggaran 2022 mendapat apresiasi dari Dewan Pengawas Denwas. Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi, hampir seluruh capaian melampaui target. Demikian terungkap dalam rapat yang berlangsung di Century Park Hotel Jakarta Sabtu pekan kemarin. Capaian realisasi anggaran, kemudian pagu dan realisasi anggaran. Ketua Dewan Pengawas PKBLU Undiksa Hamid Muhammad yang didampingi anggota Dewan Pengawas Iwan Handoko dan Profesor Iwayan Cika, menilai Undiksa sudah mencapai hampir semua indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi. Hanya ada satu indikator yang belum bisa terpenuhi, yaitu akreditasi internasional untuk program studi. Akan tetapi, saat ini Undiksa telah melakukan upaya pemenuhan dengan mengusulkan 21 program studi yang terdiri atas 5 klaster untuk akreditasi internasional. Ditambahkan olehnya, satu hal yang mendapat perhatian serius saat ini
adalah upaya untuk mewujudkan Undiksa sebagai perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH. Untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh Undiksa. Di antaranya adalah penilaian menyeluruh bagi PTNBH harus mencapai skor 300. Jumlah program studi yang terakreditasi unggul adalah 60% dari jumlah prodi yang ada di Undiksa, dan terakhir adalah masalah kemandirian keuangan. Setelah saya mengikuti pertemuan ya sejak semalam, kemudian laporan dari Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan 3, dari semua indikator yang kami nilai, hampir sebagian besar itu sudah memenuhi target. Memenuhi target. Jadi kalau kita lihat dari 16 indikator ya, yang 14 indikator yang selalu kita cermati, untuk indikator kinerja layanan prima ya, itu hanya satu yang masih kita menunggu hasil dari usulan akreditasi internasional. Tapi saya yakin dari 21 prodi yang diusulkan itu, kita berharap ya minimal 5 lah yang bisa masuk gitu. Nah, kalau itu bisa dipenuhi, saya kira Undiksa bisa memenuhi 8 indikator utama yang memang selalu ditagih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari berbagai hal yang menjadi perhatian ini, dirinya optimis Undiksa dapat mencapainya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyelenggarakan kuliah tamu Selasa pekan kemarin. Kuliah yang berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat Undiksa ini menekankan pentingnya inti dasar capaian pendidikan di perguruan tinggi. Kuliah tamu yang diikuti para guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan, dan koordinator program studi ini menghadirkan 2 narasumber, yakni Jennifer H. Adams dari Drexel University Philadelphia dan akademisi Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Subagya. Keduanya menyampaikan materi tentang praktik baik pendidikan karakter di perguruan tinggi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gediras Bendantes yang membuka acara mewakili Rektor menyampaikan, topik yang diangkat pada kuliah tamu ini dalam rangka meningkatkan pemahaman bahwa pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya memperhatikan aspek kognitif, tetapi juga IDCP, seperti karakter, moral, sosial, dan sebagainya. Hal ini dipandang penting karena perguruan tinggi juga memiliki peran untuk mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul, kompeten dalam bidang keilmuannya, dan memiliki kepribadian atau karakter yang baik. Melalui Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek berharap IDCP ini bisa infus, bisa termuat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Harapannya bahwa indikator-indikator yang tertuang dalam IDCP ini
bisa infuse, bisa termuat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Nah, kalau kita melihat di Undiksa dengan visinya menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Jadi dengan konsep yang seperti sering disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa THK ini benar-benar membingkai segala aktivitas yang kita lakukan di universitas, baik itu dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak Rektor sering menekankan bahwa Undiksa ini tidak hanya menghasilkan orang-orang pintar dari sisi kognitifnya, tetapi juga menghasilkan generasi-generasi yang nantinya memiliki good interpersonal skill. Hal ini digayung bersambut oleh Undiksa. Penguatan IDCP dilakukan melalui implementasi mata kuliah Trihita Karana. Falsafah yang memiliki nilai universal ini mengajak mahasiswa untuk selalu menjalin hubungan baik dengan Tuhan, menjalin hubungan baik dengan sesama, dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan. Mengingat pentingnya karakter untuk meningkatkan daya saing mahasiswa, Undiksa juga memasukkan pendidikan karakter ke dalam kurikulum ke depan. Langkah perbaikan dan peningkatan kualitas terus dilakukan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Universitas Lambung Mangkurat ULM. Kunjungan ini dalam rangka studi tiru terkait perencanaan program, kerjasama, pengelolaan inkubator bisnis, dan kehumasan. Pada hari yang sama, Undiksa juga dikunjungi oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta dalam rangka sharing pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran rombongan ULM dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Kehumasan Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin. Ia hadir bersama Kepala Biro dan pejabat fungsional terkait beserta sejumlah staf. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama AKPK Undiksa Imadiasa. Pada pertemuan yang berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat ini, sharing berlangsung cukup hangat. Kedua pihak saling berbagi informasi tentang pelaksanaan program dan secara khusus terkait dengan penyusunan rencana bisnis anggaran RBA, pelaporan pengelolaan keuangan, pengelolaan perencanaan dan keuangan berbasis online, dan pengelolaan inkubator bisnis. Sebagai lembaga pendidikan yang bersentuhan dengan pelayanan publik, melalui pertemuan ini juga didiskusikan tentang tata kelola kehumasan. Di Undiksa, terdapat sejumlah konten yang dikembangkan, yaitu berupa news dan dialog yang ditayangkan melalui kanal YouTube. Selain itu juga, publikasi melalui media sosial lainnya maupun website. Konten ini mengedepankan sisi informatif dan edukatif. Bagi Wakil Rektor ULM Firmanul Arifin, hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik. Sebagai perguruan tinggi yang berstatus sebagai badan layanan umum, ULM juga berkeinginan untuk membentuk badan pengelola usaha BPU. Melalui pertemuan ini, ia juga berharap ke depannya dapat menjalin kerjasama yang semakin intensif dengan Undiksa, termasuk dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Jadi kami dari Universitas Lambung Mangkurat hari ini datang ke sini untuk sebenarnya kita sharing dan sekaligus mempelajari hal-hal yang mungkin di ULM masih belum berkembang ya, belum baik pengelolaannya. Sekarang kita bisa belajar dari Undiksa. Terutama yang pertama adalah di bidang perencanaan. Karena kami ini sebenarnya BLU-nya tergolong baru gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kami pelajari, seperti tadi penyusunan RBA dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengelolaan kerjasama gitu ya, karena di dalam BLU nanti kerjasama ini hal yang sangat penting sekali, terutama hal yang berkaitan dengan kerjasama yang bernominal, karena itu pengelolaan sangat sensitif. Kemudian juga mengenai pengelolaan di humas ya,
Humas juga karena kami juga sebenarnya sudah melakukan hal itu, mempersiapkan dan juga melakukan pengelolaan di kehumasan ini, tetapi tadi hal menarik menurut saya yang diberikan oleh Indiksa berkaitan dengan misalkan bagaimana Indiksa juga memberikan siaran ya televisi untuk memberitakan hal-hal isu-isu yang terkini gitu ya berkaitan dengan kegiatan di Undiksa atau isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal di Undiksa gitu. Nah, ini menarik menurut kami gitu ya. Kami belum melakukan itu ya, belum melakukan itu, dan mungkin salah satu yang bisa kami tiru ya kegiatan ini. Kami sudah melakukan tapi tidak periodik seperti itu gitu ya. Jadi ini kita akan melakukan seperti itu. Kepala Biro AKPK Undiksa Imadeyasa menyambut hangat kunjungan ini karena dapat menjadi ruang untuk sharing pengalaman dalam pengelolaan lembaga. Disampaikan, Undiksa saat ini masih terus berbenah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Ditambahkan, Undiksa juga sangat membuka diri untuk menjalin kerjasama yang diyakini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing universitas. Karena apa, kita dapat berbagi pengalaman apa yang memang kita belum kita lakukan di Indonesia, kita bisa mengambil pengalaman yang ada di LM. Sangat senang sekali ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak ya, dia sudah sangat PPID, dia sudah sampai kita baru akan menuju untuk ininya ya, PPID-nya masih kita sempurnakan lagi. Kita belajar beberapa, kita harus belajar dengan dan juga nanti dari LM memang sih kita juga tidak membuka kesempatan juga kalau memang ada berkenan beliau untuk sharing apa saja, kerjasama apa saja ya, baik prodi, baik untuk kerjasama di bidang yang lainnya lah, untuk akademik. Silahkan nanti mengkomunikasikan dengan pimpinan Undiksa. Sementara itu, dari Untirta kunjungan dilakukan oleh UPT Data dan Informasi. Kunjungan ini diterima oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes, didampingi Kepala Biro AKPK Imadeyasa dan Kepala UPT TIK Iketut Resika Artana. Pertemuan ini diisi diskusi berbagai hal, mulai dari pengembangan sistem hingga pengelolaannya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Mahasiswa Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka PMM Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa tidak hanya diajak untuk mengenal berbagai kearifan lokal dan budaya masyarakat Bali melalui mata kuliah modul Nusantara. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini juga diajak untuk mengenal dan mengikuti pelatihan produksi ekoenzim sebagai salah satu bagian program peduli lingkungan. Ekoenzim adalah cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula seperti gula coklat, gula merah, atau gula tebu. Produk ini
dapat sebagai cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dengan memanfaatkan sampah buah atau sayuran. Produk ini salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Pelatihan produksi ekoenzim berlangsung di kediaman relawan Ekoenzim Nusantara Kabupaten Buleleng I Nyoman Sutrisna. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan mahasiswa. Pelatihan ini dipandu oleh Ketua Relawan Ekoenzim Nusantara Kabupaten Buleleng Ferry Tanaya. Di awal, ia berbagi pengetahuan tentang manfaat ekoenzim dan proses pembuatan. Kegiatan ini diikuti antusias oleh mahasiswa yang terdiri atas berbagai program studi. Dosen Modul Nusantara Profesor Dr. Desa Putu Parmiti yang turut hadir pada kegiatan ini menjelaskan, dalam mata kuliah Modul Nusantara, terdapat berbagai bentuk program yang diikuti oleh mahasiswa. Program tersebut berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Bali, kebinekaan, pariwisata maupun lingkungan. Pelatihan produksi ekoenzim ini salah satu bentuk implementasi program lingkungan. Perlu juga kita ajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan. Jadi perlu diajak ke tempat pengolahan sampah di lingkungan sekitar rumah masing-masing ya, sampai kepada tempat-tempat umum. Namun untuk membersihkan lingkungan, sampah-sampah itu bisa dikelola menjadi ekoenzim. Sementara itu, relawan Ekoenzim I Nyoman Sutrisna memberikan apresiasi atas antusiasme mahasiswa untuk mengikuti pelatihan ini, karena gayung bersambut dengan edukasi yang ia lakukan kepada masyarakat Desa Adat Buleleng. Sutrisna yang juga sebagai kelian Desa Adat Buleleng mengaku sudah memproduksi ekoenzim sejak tahun 2019. Produk tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga perkebunan. Hasilnya, udara di rumah dirasakan lebih segar dan hasil perkebunannya lebih bagus. Perbandingan daripada pembuatan ekoenzim ini adalah 1:3:10. 1 kilogram molase ditambah dengan 3 kilogram bahan organik, baik itu buah maupun sayur. Kemudian 10 liter itu adalah air. Nah, di dalam proses pembuatan ini ya, buahnya bisa kita potong kecil-kecil ya, dan masukkan terlebih dahulu yaitu molasenya diaduk supaya betul-betul merata, baru dimasukkan BO-nya, kemudian kita tutup selama 3 bulan 90 hari. Di mana dalam 90 hari ini kalau kita menggunakan katakanlah wadah yang rongga mukanya itu lebih lebar, tidak usah dilakukan buka tutup. Tetapi kalau rongganya kecil seperti misalnya botol tempat air mineral, itu kita harus buka tutup. Kenapa? Karena akan menghasilkan gas. Nah, jangan sampai nanti pecah. Mahasiswa Aldi Rizky Gumilar dan Dinda Dwi Setiawati mengaku sangat senang mengikuti pelatihan ini. Mereka mendapatkan wawasan tentang pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat. Untuk kesannya sebenarnya lebih bisa mengetahui bagaimana cara kita mengolah sampah dengan benar gitu, dimanfaatkan dengan sedemikian rupanya manfaatnya, terutama manfaat untuk dari kita di rumah tangga dulu pertama, seperti tadi jasa sama apanya juga di rumah tangga tuh kita bisa membersihkan banyak hal, bisa mengobati banyak hal juga kan untuk ekoenzim ini gitu. Lalu juga manfaat ke alam juga selain jadi pupuk juga jadi mungkin bisa membersihkan sungai kita ya Pak ya. Jadi makhluk hidup yang memang awalnya terganggu ekosistemnya jadi terbantu lagi ekosistemnya. Jadi menambah saya juga sih bagaimana cara mengolah sampah yang benar sih. Baru pertama kali dan sangat itu ya Kak, terkejut dengan prosesnya ternyata beda gitu. Saya kira kemarin dikasih tahu sama KKLO kami itu kami kira pupuk kompos gitu kan, karena disuruh bawa sama-sama organik, ternyata dibuat ekoenzim dan baru tahu gitu ada ekoenzim yang bisa bermanfaat untuk sekitar gitu kan ya, untuk alam, untuk diri kita sendiri dan yang lain sebagainya.
Pelatihan ini ditutup dengan pemanenan ekoenzim yang telah difermentasi selama 3 bulan. Pasca ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan produksi di rumah masing-masing dan turut memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Junia Siti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh